Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Lantai keramik putih di ruang tengah tampak bersih mengilap. Di sisi jendela, pot bunga anggrek mekar menggantung, daunnya hijau lebar, kelopaknya ungu pucat. Di dinding, tergantung foto besar berbingkai emas kusam. Sebuah potret keluarga. Ani, suaminya almarhum Pak Herman, dan putra semata wayangnya, Rian, saat berusia 8 tahun. Foto itu diambil 20 tahun lalu, waktu Rian baru masuk SD. Ani duduk di kursi rotan tua warisan orang tuanya. Tangan kanannya menggenggam cangkir teh hangat, sementara tangan kirinya membalik halaman koran pagi. Matanya tidak terlalu fokus membaca, pikirannya menerawang jauh, lebih sibuk dengan suara detik jam dinding yang terasa menenangkan. Di luar, halaman dipenuhi sinar matahari pagi. Angin sepa-sepa menyentuh dedaunan mangga yang tumbuh di pojok kanan belakang rumah. Beberapa burung pipit hinggap di pagar, berkicau riang. Rumah itu berdiri di kawasan pinggiran kota Bandung. Bangunannya besar tapi bergaya lama, dengan pagar besi tua dan teras yang luas. Semua dinding dipenuhi rak buku, foto, dan perabotan kuno yang penuh kenangan. Ani sudah tinggal di rumah itu selama 30 tahun. Dulu, rumah itu selalu ramai oleh suara Pak Herman yang suka menyanyi lagu lawas setiap pagi, dan Rian yang ribut main mobil-mobilan sambil berteriak. Sekarang, rumah itu hanya berisi dirinya dan Sunyi yang menjadi teman setia. Ani sudah pensiun 5 tahun lalu. Sebelum itu, ia mengajar bahasa Indonesia di SMP negeri tidak jauh dari rumah. Dikenal sebagai guru tegas tapi adil, murid-muridnya masih sering datang bersilaturahmi, mengantarkan parsel saat lebaran, atau sekadar mampir membawa cerita kehidupan. Tapi satu-satunya hal yang paling membuatnya menunggu adalah Rian dan keluarganya. Ani mengambil selembar foto kecil dari dalam laci. Foto itu diambil saat pernikahan Rian dan Febri 2 tahun lalu. Rian mengenakan jas hitam, berdiri tegak, sementara Febri berdiri di sampingnya dengan gaun putih elegan. Senyumnya manis, anggun, dan pandai memikat. Ani sendiri berdiri di samping mereka, tersenyum tipis. Ia tak tahu kenapa, tapi sejak awal ia merasa ada jarak yang tak bisa dijelaskan antara dirinya dan Febri. Bukan tidak suka, hanya belum yakin. Febri anak orang berada. Keluarganya punya toko emas besar di pusat kota, dan sejak kuliah, Febri terbiasa hidup dengan fasilitas serba ada. Rian, meskipun cerdas dan lulusan universitas ternama, memilih pekerjaan sederhana di perusahaan properti. Mereka tinggal di apartemen dekat kantor Febri yang bekerja sebagai marketing freelance produk-produk mewah. Kabarnya penghasilannya cukup besar, tapi tak pernah ada yang benar-benar tahu berapa. Rian hanya sesekali datang menjenguk Ani. Kadang sebulan sekali, kadang 2 bulan sekali. Ia selalu memberi alasan sibuk, banyak proyek, deadline ketat. Tapi Ani tahu, alasan utamanya adalah karena Febri tak suka lama-lama tinggal di rumah Ani yang menurutnya terlalu sepi dan kuno. Ani tidak pernah mengeluh. Ia paham, anak sudah berkeluarga, sudah punya kehidupan sendiri. Tugasnya hanya mendoakan dan mendukung dari jauh. Tapi setiap sudut rumah ini selalu membuatnya kembali ke masa lalu, saat semuanya belum serumit ini. Setiap pagi, Ani menyiram tanaman, mengepel lantai, dan memasak sederhana. Kadang ia membuat sambal terasi kesukaan Rian, walau tahu tak akan ada yang makan selain dirinya. Kebiasaan itu seperti upacara kecil untuk menjaga kenangan tetap hidup. Sesekali ia membuka lemari pakaian suaminya yang masih dibiarkan seperti semula. Baju-baju Pak Herman tergantung rapi. Bahkan jas yang dipakainya saat acara wisuda Rian pun masih tersimpan. Ani tidak memiliki banyak teman seusianya yang masih aktif. Banyak yang sudah pindah ikut anak keluar kota atau sudah berpulang. Ia lebih sering berbincang dengan tukang sayur langganan, tukang sampah yang setiap Senin dan Kamis lewat, atau Pak RT yang kadang datang mengabari soal iuran warga. Pada siang hari, Ani duduk di teras, menulis di buku catatannya. Ia biasa menulis kegiatan harian, pikiran-pikirannya, dan kadang pesan untuk Rian yang tidak pernah ia kirimkan. Di halaman terakhir, ia menempel potongan koran tentang kasus penipuan finansial yang sering menimpa orang tua. Ia menulis di bawahnya, selalu waspada, bahkan kepada orang yang kita cintai. Ia tidak yakin kenapa ia menulis itu.
Hanya perasaan yang membisikkan. Sore itu, ia mendapat telepon dari Rian. Ibu, Febri rencananya mau ke rumah besok. Dia lagi butuh refreshing katanya. Aku ada kerjaan di luar kota. Gak bisa ikut. Ani hanya menjawab pelan, iya, gak apa-apa. Bilang saja aku masakin sup kesukaannya. Rian tertawa. Wah, Febri pasti senang. Katanya udah lama gak makan masakan ibu. Ani tersenyum kecil. Meski ia tahu Febri jarang menyentuh makanannya waktu dulu berkunjung. Tapi tak apa. Masak tetap masak. Ibu tetap ibu. Keesokan harinya, Ani bangun lebih pagi. Ia ke pasar membeli wortel, kentang, ayam kampung, dan beberapa bumbu dapur. Ia bahkan sempat mampir ke toko roti di ujung jalan, membeli kue bolu pandan. Hanya untuk menyambut Febri yang akan datang siang nanti. Ia membersihkan kamar tamu, mengganti spray, membuka jendela agar udara segar masuk. Ia menaruh handuk baru di kamar mandi dan beberapa peralatan mandi yang baru dibelinya seminggu lalu. Semua disiapkan dengan telaten, seperti menyambut tamu kehormatan. Pukul 1 siang, suara klakson terdengar dari depan. Ani membuka pagar. Mobil putih berhenti perlahan. Febri turun dari mobil dengan kacamata hitam besar dan tas tangan mencolok di lengannya. Ibu sehat? Katanya sambil memeluk Ani sekilas. Ani mengangguk. Alhamdulillah. Kamu sendiri. Capek. Jakarta macet banget. Jawab Febri sambil membuka pintu bagasi. Ani membantu membawakan koper kecil. Mereka masuk ke rumah. Aku masak sup ayam. Kamu pasti suka, kata Ani sambil tersenyum. Febri tersenyum singkat. Boleh nanti aku coba, Bu. Sekarang aku mau mandi dulu ya, biar segar. Ani mengangguk. Ia duduk di ruang makan sambil menyusun piring dan sendok. Ia menatap koper kecil di sudut ruang tamu. Entah kenapa, koper itu terasa asing. Tidak seperti biasanya. Tapi Ani menepis perasaannya. Ia sibuk di dapur, memanaskan sup, menyiapkan sambal dan nasi. Ketika Febri keluar dari kamar mandi, ia sudah berganti pakaian santai. Wajahnya tampak segar, tapi tetap dengan riasan tipis yang sempurna. Mereka makan bersama. Febri banyak diam, hanya sesekali menjawab pertanyaan Ani dengan singkat. Ia lebih banyak memainkan ponselnya. Sibuk, ya? Tanya Ani sambil tersenyum. Klien nanya-nanya produk, Bu. Maklum, dunia online kan jalan terus. Jawabnya santai. Malam harinya, Ani menonton TV sebentar. Febri sudah masuk kamar lebih awal. Ani menutup pintu rumah, memastikan semua terkunci, lalu masuk ke kamarnya sendiri. Tengah malam, suara pintu lemari di ruang tengah terbuka perlahan. Febri berjalan pelan, mengenakan kaos dan celana tidur, wajahnya serius. Ia membuka laci meja tempat Ani biasa menyimpan dompet. Tangan kanannya mengambil satu kartu, menatapnya beberapa detik. Kemudian ia memotret kartu itu dengan ponselnya, mencatat nomor dan CVV di aplikasi catatan tersembunyi. Ia menaruh kartu kembali dengan hati-hati, lalu menutup laci. Ia kembali ke kamar seolah tak terjadi apa-apa. Ani tidak tahu. Atau, mungkin belum. Pagi di rumah Ani berjalan pelan. Matahari menyusup masuk dari sela-sela tirai, menerangi dinding ruang tengah yang dipenuhi lukisan-lukisan lama. Aroma kopi hitam yang diseduh Ani memenuhi udara. Di meja makan, sepiring roti bakar dan sepotong pisang sudah disiapkan. Febri belum keluar dari kamarnya. Ani membiarkannya istirahat. Ani menyiram tanaman di halaman. Ia memutar keran pelan, lalu mengangkat selang, mengarahkan air ke tanaman lidah mertua, mawar Jepang, dan beberapa pot bunga matahari yang sedang mulai berbunga. Di bawah sinar pagi yang hangat, wajah Ani terlihat damai. Sesekali ia melihat ke arah jendela kamar tamu, menebak-nebak apakah Febri sudah bangun. Beberapa menit kemudian, suara pintu kamar terbuka. Febri berjalan ke dapur, wajahnya masih segar tanpa make-up, mengenakan daster panjang berwarna krem. Selamat pagi, Bu. Sapanya, sedikit pelan. Pagi, Nak. Tidurnya nyenyak. Febri mengangguk. Ia membuka kulkas, mengambil sebotol air mineral, lalu duduk di kursi makan. Semalam dingin ya, Bu. AC kamar adem banget. Kalau kurang selimut bilang, ya. Udah cukup. Kok,
Rumah ibu itu enak banget hawanya. Tenang, sejuk. Tapi sepi banget ya, Bu, katanya sambil tertawa kecil. Ani tersenyum, tidak langsung membalas. Tangannya masih memegang lap kain untuk mengelap meja. Memang sunyi, tapi ibu sudah terbiasa. Febri menyeruput airnya. Saya gak kebayang sih tinggal sendirian kayak ibu. Saya kalau malam sendirian di apartemen aja udah gelisah. Ani menoleh pelan. Dulu waktu bapakmu masih ada, rumah ini penuh tawa. Sekarang, tinggal kenangan yang nemenin. Febri tersenyum tipis, lalu mengalihkan pandangan ke layar ponselnya. Jemarinya lincah mengetik. Ani memperhatikan sekilas. Layar ponsel Febri menampilkan aplikasi belanja daring, koleksi tas mewah, sepatu kulit, dan jam tangan bermerek. Tapi Ani tak berkomentar. Ia kembali menyibukkan diri dengan lap di tangannya. Setelah sarapan, Febri keluar bersama Ani ke pasar tradisional dekat rumah. Mereka berjalan menyusuri gang kecil menuju pasar. Sepanjang jalan, tetangga menyapa Ani dengan hangat. Beberapa dari mereka menatap Febri dengan rasa penasaran. "Ini siapa, Bu Ani?" tanya seorang ibu penjual gorengan. "Menantu saya. Istri Rian," jawab Ani ramah. "Oh, cantik. Ya, mirip artis." Febri tersenyum sopan, meski tampak sedikit kikuk. Ani membeli beberapa bahan dapur. Tahu, tempe, ayam potong, dan sayuran segar. Febri membantu membawa tas belanjaan, meski kadang tampak gelisah menoleh ke layar ponselnya. Di perjalanan pulang, mereka melewati toko emas kecil. Mata Febri menangkap tampilan cincin berlian di etalase depan. Ia berhenti sejenak. "Bu, di toko sini bisa bayar pakai kartu, ya?" Ani menatap etalase. "Bisa, kayaknya. Tapi ibu belum pernah beli apa-apa di sini." Febri tersenyum, lalu melanjutkan langkah. "Iseng aja lihat-lihat, Bu. Kayaknya lagi banyak diskon." Sesampainya di rumah, Febri membantu Ani memasak. Mereka menyiapkan opor ayam dan tumis kangkung. Febri tampak sedikit canggung di dapur. Ia memegang pisau dengan ragu, bahkan sempat memotong wortel terlalu tebal. Ani tidak mengeluh. Ia malah mengajarkan pelan-pelan. "Potongnya miring, biar matang merata." "Duh, saya gak sepinter ibu soal dapur," kata Febri sambil tertawa kecil. "Saya biasanya pesan makanan online terus." Ani tersenyum. Ibu dulu belajar juga dari ibunya ibu. Masa itu bukan cuma soal makan, tapi soal hati. Setelah makan siang, mereka duduk di ruang tengah. Ani mengeluarkan album foto. Ia menunjuk foto-foto lama, Rian waktu kecil, saat ulang tahun, saat wisuda, bahkan saat masih di TK. Febri tampak tertarik, tapi tidak terlalu lama menatap tiap foto. "Ibu simpan semua ini rapi banget, ya?" katanya. "Iya. Setiap foto ada ceritanya." Febri tersenyum, lalu tiba-tiba bertanya, "Bu, ibu punya banyak kartu ya?" Ani sedikit terkejut, tapi menjawab tenang. "Cuma 1-2. Dulu buat belanja kebutuhan keluarga. Sekarang jarang dipakai." "Yang platinum itu ya?" tanya Febri, berusaha terdengar biasa saja. Ani mengangguk, lalu melipat album. "Dulu dipakai buat keperluan besar. Tapi sekarang ibu pakai tunai saja. Lebih enak ngatur." Febri hanya mengangguk. Matanya tampak mengamati meja tempat Ani menyimpan lacinya. Sore harinya, mereka duduk di teras sambil menikmati teh. Angin sore bertiup lembut. Di langit, awan mulai menguning. "Bu, saya boleh nginap 1 malam lagi nggak?" tanya Febri tiba-tiba. "Boleh. Kenapa tidak? Ibu senang ada teman di rumah. Besok pagi saya pulang. Malam ini mau istirahat aja. Kepala saya agak pusing." Ani menatap wajah Febri. Ada sesuatu yang tidak biasa, tapi ia tidak mengutarakannya. Malam tiba, dan rumah kembali sunyi. Febri kembali ke kamar lebih awal, katanya ingin tidur cepat. Ani duduk sendiri di ruang tengah, membaca buku lama sambil sesekali menatap dinding. Jam menunjukkan pukul 22.45, saat ia akhirnya masuk kamar dan mematikan lampu. Tak lama setelah itu, Febri bangun diam-diam. Ia membuka pintu kamar perlahan, berjalan di lorong gelap menuju ruang tengah.
Ia kembali membuka laci tempat Ani menyimpan dompet. Ia tidak mengambil kartu. Tapi ia memegangnya sejenak, menatapnya dengan mata penuh rencana. Ia sudah punya semua data. Kini, ia hanya perlu waktu untuk mewujudkan semua keinginannya. Esok harinya, saat Febri berpamitan pulang, ia memeluk Ani dengan manis. "Makasih ya, Bu. Sudah dijamu. Rasanya hangat banget." Ani tersenyum. "Hati-hati di jalan. Kirim salam buat Rian." "Pasti, Bu." Mobil putih itu meninggalkan rumah Ani, melaju perlahan hingga menghilang di ujung jalan. Ani berdiri di depan pagar, menatap jalan yang kosong. Ia lalu berbalik, menutup pagar, dan masuk ke dalam rumah. Suasana kembali sunyi. Di meja ruang tamu, dompetnya tergeletak. Masih tertutup rapi. Ia membukanya, memeriksa isinya. Semua masih ada. Tapi tangannya berhenti pada satu kartu. Ia mengambilnya, menatapnya beberapa detik, lalu memasukkannya kembali. Tak ada yang hilang. Tapi ada sesuatu yang berubah. Febri menginjak pedal gas sedikit lebih dalam. Mobil melaju di jalan tol menuju Jakarta. Matanya sesekali melirik kaca spion, lalu ke layar ponsel di tempat duduk penumpang. Di aplikasi catatan terenkripsi, data kartu kredit yang tadi malam ia salin tersimpan rapi. Nama lengkap, nomor 16 digit, tanggal berlaku, dan kode CVV 3 angka di belakang. Ia bahkan memfoto depan belakang kartu tersebut, memastikan tak satu detail pun terlewat. Pikirannya sibuk menghitung. Berapa limit kartu itu? Berapa yang bisa ia tarik sebelum bank menyadari? Apakah transaksi besar bisa dilakukan bertahap agar tak mencurigakan? Kalau nama tetap atas nama Ibu Ani, paling-paling pihak bank teleponnya ke nomor rumah atau HP lama. Paling parah diblokir. Tapi kalau aku gerak cepat, semuanya selesai sebelum mereka sadar. Gumamnya, sambil tersenyum kecil. Mobil berhenti di lampu merah. Febri membuka browser, mencari situs perhiasan yang sedang promo besar-besaran. Ia menemukan satu butik perhiasan mewah di Jakarta Selatan yang membuka layanan pembayaran online dan offline. Ia mengklik satu set perhiasan berlian. Kalung, gelang, anting. Total, 135 juta rupiah. Ia klik add to cart, tapi belum check out. Ia menahan diri. Masih ada waktu. Masih banyak yang bisa ia telusuri. Hari itu, setelah tiba di apartemen, ia langsung masuk ke kamar dan mengunci pintu. Rian masih dalam perjalanan dinas luar kota, jadi apartemen sepenuhnya milik Febri untuk 3 hari ke depan. Ia duduk di sofa, membuka laptop, menyambungkan wifi, dan membuka situs-situs brand-branded. Tas Louis Vuitton? Boleh juga. Sepatu Jimmy Choo? Sekali-sekali. Tiket pesawat dan hotel ke Bali? Kenapa tidak? Febri memulai dengan pembelian kecil. Dompet kulit senilai 5 juta rupiah dari butik lokal ternama. Ia masukkan data kartu milik Ani, mengisi kolom nama, dan menyesuaikan alamat pengiriman ke apartemen. Dalam waktu 5 menit, transaksi sukses. Email konfirmasi masuk. Tidak ada tanda-tanda kartu ditolak. Febri menggigit bibir bawahnya. Adrenalin menari-nari dalam dadanya. Ia tahu ini ilegal, tapi ia juga tahu bahwa tak ada yang akan mengecek hari ini. Tidak besok. Mungkin juga tidak lusa. Sore harinya, ia melanjutkan transaksi berikutnya. Tas tangan edisi terbatas dari butik Prancis, 22 juta. Lalu sepatu hak tinggi dari desainer Italia, 9 juta. Ia sempat tertawa sendiri melihat keranjang transaksinya. Seumur hidup ia belum pernah belanja sebanyak ini hanya dalam 1 hari. Ia berhenti sejenak, memikirkan strategi. Kalau langsung banyak, nanti transaksi ditolak atau dikunci bank. Harus ada jarak, jeda. Biar sistem gak curiga. Tapi, kalau aku bikin jadi transaksi offline, dan pakai fisik kartu bisa lebih leluasa. Seketika, pikirannya mengarah ke rencana lebih besar. Ia membuka aplikasi layanan jasa duplikat kartu dan bertanya, apakah bisa cetak ulang fisik kartu jika punya foto depan belakang lengkap? Jawabannya, bisa. Bahkan bisa dikirim dalam 2 hari kerja. Malam itu, ia tidur dengan hati riang. Di kepalanya, terbayang perhiasan berkilau, tas berlapis kulit asli, dan liburan ke Bali dengan suite hotel bintang 5. Ia sudah terlalu lama hidup dalam tekanan menjadi istri sempurna bagi Rian.
menyesuaikan dengan mertua yang sederhana, menahan diri dari gaya hidup mewah seperti yang biasa ia nikmati sebelum menikah. Pagi berikutnya, ia menghubungi butik perhiasan itu. "Selamat pagi, Mbak. Saya mau beli satu set berlian. Tapi saya mau ambil langsung di butik. Hari ini. Bisa dibantu?" "Tentu, Bu. Apakah akan menggunakan kartu untuk pembayaran?" "Iya. Saya pakai kartu platinum atas nama Ani Purwanti. Saya bawa fisiknya. Nanti saya yang ambil. Mau saya hadiahin buat Mama?" "Baik, Bu. Silakan datang sebelum pukul 5 sore. Ya." Febri menutup telepon dengan senyum puas. Ia menatap jam. Masih pukul 10 pagi. Ia mengeluarkan make-up, berdandan rapi, dan mengenakan pakaian yang membuatnya tampak seperti wanita sosialita Jakarta pada umumnya. Elegan, bersih, dan penuh percaya diri. Setibanya di butik, pelayan menyambut ramah. Febri menunjukkan foto kartu sebagai jaminan, lalu melakukan proses pembayaran menggunakan duplikat fisik yang telah ia cetak. Tak ada yang curiga. Semua berjalan mulus. Satu set perhiasan masuk dalam kotak hitam berlapis beludru. Febri mengangkat dagunya sedikit saat meninggalkan butik. Di luar, ia menatap pantulan dirinya di kaca mobil. Ia merasa seperti dirinya yang dulu, Febri yang tidak perlu meminta izin suami untuk membeli apa yang ia suka. Febri yang bebas. 3 hari berikutnya, transaksi terus berjalan. Tas, 30 juta. Liburan Bali, 70 juta. Pemotretan pribadi untuk media sosial, 15 juta. Total sementara, 248 juta rupiah. Febri mengunggah foto-fotonya ke Instagram. Wajahnya penuh kilau. Captionnya ringan tapi tajam, "Karena aku juga pantas dimanjakan." Di sisi lain, Ani menjalani hari-harinya seperti biasa. Pagi menyiram tanaman, siang membersihkan rumah, sore duduk di teras membaca buku tua, malam mendengar radio. Ia belum mengecek tagihan kartu. Ia tidak terbiasa membuka laporan online, dan karena sudah lama tidak bertransaksi besar, ia tidak merasa perlu mengeceknya setiap hari. Namun sore itu, suara motor kurir berhenti di depan rumah. "Paket untuk Ibu Ani Purwanti," katanya sambil menyerahkan amplop tebal berlogo bank. Ani menerimanya. Isinya, tagihan cetak kartu kredit. Matanya terhenti pada angka total, Rp517.231.000 rupiah. Jantungnya berdetak pelan. Ia duduk, membuka halaman demi halaman, mencatat tanggal, jam, lokasi, dan item belanjaan. Tercantum, butik berlian, hotel Bali, platform fashion internasional, pemotretan high-end, dan puluhan transaksi daring lainnya. Tangan Ani tidak gemetar. Ia hanya menarik napas panjang, lalu berdiri. Ia masuk ke kamar, membuka lemari kecil berisi dokumen-dokumen penting. Di sana, ia mengambil satu map merah dengan stempel bank. Ia membaca ulang satu surat penting dari beberapa bulan lalu. Surat perubahan data kepemilikan kartu. Nama pemilik utama kini bukan lagi dirinya. Ia menatap tulisan tangan staf bank yang mengesahkan dokumen itu. Nama pemilik, Febri Aulia Putri. Alasan perubahan, hibah kartu untuk keluarga dekat. Tanggal, 3 bulan sebelum kejadian ini. Ani menyandarkan tubuh di kursi. Matanya menatap langit-langit kamar. Di luar, langit mulai gelap. Tapi di dalam hati, ada cahaya kecil menyala. Ia berdiri, mengambil ponsel, menekan nomor yang hanya ia hubungi dalam kondisi tertentu. "Halo? Saya mau laporkan penyalahgunaan kartu kredit atas nama pemegang resmi." Febri berdiri di balkon hotel dengan jubah mandi tipis membungkus tubuhnya. Laut biru terbentang luas di depannya. Di bawah, ombak kecil menyapu pasir pantai Nusa Dua yang mulai sepi menjelang senja. Ia menyesap jus stroberi segar dari gelas tinggi yang berkeringat dingin. Di belakangnya, meja kaca dipenuhi bungkusan, tas mewah, kotak perhiasan, 2 gadget terbaru, dan amplop putih berisi bukti transaksi yang sudah dicetak dari email pribadi. Ia memotret semua itu lalu mengunggah ke akun Instagramnya. "Facation mode, on batu permata pohon palem," tulisnya, dengan filter hangat dan emoji berkilau. Dalam 1 jam, puluhan komentar masuk dari teman-teman sosialitanya. "Gila, Feb. Liburannya kelas sultan? Perhiasannya bikin silau.
Aku kapan diajak? Febri tersenyum puas, lalu memutar badan dan menyalakan speaker Bluetooth. Lagu-lagu chillout dari playlist spa hotel mengalun pelan. Ia melangkah ke dalam kamar suite yang mewah, lalu menjatuhkan diri ke kasur empuk bertirai putih. 3 malam sudah ia habiskan di hotel bintang 5 ini. Semua ditanggung kartu kredit yang ia curi. Semua transaksi lancar, tak ada satupun yang ditolak. Bahkan pihak hotel memperlakukannya bak ratu karena nilai total pembayaran mencapai puluhan juta. Ia memesan paket spa paling mahal, dinner romantis meski ia makan sendiri, hingga penyewaan jet ski privat yang belum tentu ia gunakan. Tapi tak masalah, selama ia merasa menang. Di malam pertama, ia menghadiri acara makan malam dengan grup kecil influencer yang ia kenal dari sosial media. Ia mengenakan gaun panjang putih tulang, dengan kalung berlian yang mengilat di lehernya. Ia memperkenalkan dirinya sebagai pengusaha fashion retail yang sedang healing dari rutinitas kota besar. Tak satu pun dari mereka tahu bahwa semua yang dipakainya adalah hasil pencurian yang dibungkus dengan elegan. Febri merasa menjadi versi terbaik dari dirinya. Tidak seperti saat bersama Rian, di mana ia harus menyesuaikan hidup dengan gaji pas-pasan, perabot hemat, dan mertua yang gemar menabung dibanding memanjakan diri. Ia merasa lelah jadi istri teladan, capek hidup hemat. Di dalam benaknya, muncul satu kalimat, toh semua ini nanti akan lunas juga entah bagaimana. Dan selama tidak ada yang tahu, aku aman. Namun pagi hari ketiga, tepat saat ia sedang menikmati sarapan di balkon, notifikasi masuk ke email pribadinya. Judulnya sederhana, notifikasi investigasi keamanan kartu kredit. Matanya menajam. Ia klik. Isinya, kepada ETH. Pemegang kartu AN Febri Aulia Putri. Berdasarkan pemeriksaan sistem, telah terjadi lonjakan transaksi signifikan yang tidak sesuai pola penggunaan sebelumnya. Kami sedang melakukan investigasi untuk memastikan semua transaksi dilakukan oleh pihak berwenang. Mohon segera menghubungi customer service kami dalam waktu 1x24 jam untuk verifikasi. Hormat kami. Tim Keamanan Bank. Febri menggigit bibir. Ia tahu, sistem bank mulai waspada. Tapi ia masih percaya diri. Data semua transaksi valid. Bahkan nama pemilik kartu sudah atas namanya sendiri, berkat surat perubahan kepemilikan yang ia manipulasi dengan bantuan temannya di dalam bank. Ia menutup laptop dan berdiri. Ia merasa harus menghabiskan satu transaksi besar lagi sebelum semuanya terlambat. Sore itu, ia mengunjungi butik berlian langganan di kawasan elit Denpasar. Ia mengenakan kacamata hitam besar dan atasan sutra. Pelayan menyambutnya dengan penuh hormat. Ada koleksi terbaru yang baru datang semalam, Bu. Edisi eksklusif dari India Selatan. Total cuma ada 2 set di Indonesia. Boleh saya lihat? Pelayan mengeluarkan satu kotak besar berlapis beludru ungu tua. Di dalamnya, kalung emas putih berhiaskan batu zamrud, berlian potongan prinses, dan hiasan berbentuk lotus. Febri menatapnya tanpa berkedip. Harga? Tanyanya singkat. 215 juta, Bu. Bagus. Bungkus. Pelayan hampir terperanjat, tapi dengan cepat menyembunyikan keterkejutannya. Febri menyerahkan kartu kredit duplikat, menandatangani struk, lalu membawa kotak itu keluar dengan senyum tenang. Keesokan paginya, saat ia hendak check out dari hotel, resepsionis menghampirinya dengan ekspresi tak biasa. Maaf, Bu Febri. Sebelum Ibu check out, kami mendapat permintaan dari pihak bank untuk verifikasi langsung atas transaksi Ibu. Apakah Ibu bisa menunggu sebentar? Febri mengernyit. Verifikasi apa? Hanya pengecekan prosedural, Bu. Tim kami sedang terhubung langsung dengan cabang bank yang bersangkutan. Febri mulai cemas. Ia berdiri, membuka tasnya, dan mengambil ponsel. Saat ia hendak menelepon seorang teman yang dulu membantunya mengubah data kartu, 2 pria berpakaian sipil masuk ke area resepsionis. Salah satu dari mereka menunjukkan tanda pengenal polisi. Ibu Febri Aulia Putri. Iya, jawabnya dengan suara meninggi. Kami dari unit kejahatan perbankan. Kami mendapat laporan penyalahgunaan kartu kredit atas nama Anda. Mohon ikut kami untuk pemeriksaan. Apa? Tapi itu kartu atas nama saya sendiri. Saya yang pakai. Saya gak nyolong. Suaranya meninggi. Polisi tetap tenang. Benar.
Tapi berdasarkan bukti kepemilikan awal, serta laporan dari pihak pemberi kuasa sebelumnya, ibu terindikasi melakukan penyalahgunaan. Dan sesuai dengan data digital, surat perubahan data Anda tidak sah secara administratif. Silakan ikut kami secara kooperatif. Beberapa tamu hotel mulai memperhatikan. Febri panik. Ia mencoba berdebat, mencoba menjelaskan, tapi suara-suara itu hanya menjadi riak kecil di tengah kenyataan yang semakin menghimpit. Tangannya diborgol. Polisi membawanya keluar dari lobi hotel. Kamera CCTV merekam semuanya. Tas mewah, gaun mahal, dan kalung berlian tak bisa membantunya. Di kursi belakang mobil polisi, Febri diam. Tangisnya tertahan. Pikirannya mencoba menata semua skenario yang mungkin. Tapi yang muncul hanyalah satu wajah. Wajah Ani. Tenang, teduh, dan mungkin sudah tahu sejak awal. Ani sedang duduk di kursi rotan dekat jendela kamarnya. Secangkir teh panas mengepul pelan di genggaman. Di depannya, tablet menyala menampilkan email dari bank. Ia membaca perlahan, tapi tak ada ekspresi tergambar di wajahnya. Matanya tenang. Tak ada kegelisahan. Bahkan saat membaca total tagihan yang sudah melebihi angka Rp502.788.000. Ani meletakkan cangkirnya di atas meja kecil. Ia berdiri, membuka laci lemari di samping tempat tidur, dan mengambil sebuah map berisi dokumen-dokumen lama. Di antara surat penting dan salinan rekening koran, ia menarik satu berkas yang paling baru. Surat itu bertanda tangan pejabat bank, lengkap dengan cap dan barcode keamanan. Surat kuasa pemindahan nama pemilik kartu kredit. Dari Ani Hidayati ke Febri Aulia Putri. Ia duduk lagi. Nafasnya panjang, tapi tak tergesa. Ia membuka layar lain di tablet, akses akun kartu kreditnya yang kini sudah tidak aktif. Di sana, semua transaksi masih tercatat. Pembelian tas seharga 35 juta, cicilan gadget mewah 18 bulan, perhiasan yang nilainya ratusan juta, hingga tagihan hotel, spa, dan tiket pesawat pulang pergi Bali. Ani menatap daftar itu seperti melihat sebuah naskah sandiwara. Semua terlalu rapi, terlalu mencolok, terlalu cepat. Hanya dalam 4 hari, saldo kartu kreditnya jebol. Tapi ia tetap tenang. Karena semua itu sudah ia rencanakan. Beberapa minggu lalu, saat ia mencurigai Febri mulai bersikap aneh, pintar menyembunyikan ponsel, banyak alasan pergi sendiri, tiba-tiba punya barang mahal, Ani tidak langsung marah. Ia tidak berteriak atau mengadu ke suaminya. Ia hanya mengamati. Ia mulai mencatat kebiasaan Febri, mulai dari jam belanja online hingga nada bicara saat menghubungi customer service bank diam-diam. Ia sengaja meninggalkan dompet terbuka dengan kartu kredit di dalamnya. Ia bahkan memancing percakapan ringan soal belanja besar-besaran dan tanggapan Febri yang sangat defensif. Dan satu malam, ketika Febri tidur lebih dulu, Ani menggunakan sidik jari yang masih terdaftar di ponsel menantunya untuk membuka email. Di sana, ia menemukan semua notifikasi pengajuan perubahan kepemilikan kartu kredit yang dilampirkan dalam format PDF. Data KTP palsu, surat kuasa palsu, bahkan tanda tangan dirinya yang dipalsukan dengan hasil scan. Namun Ani tidak langsung melaporkan. Ia hanya menyimpan semua itu. Mengumpulkan bukti. Diam-diam ia menghubungi pihak bank untuk memverifikasi seluruh pengajuan. Ia berbicara dengan bagian legal dan menyampaikan bahwa ia ingin menandatangani surat pengalihan atas nama Febri dengan syarat. Biarkan dia memakai kartu itu. Saya ingin melihat sampai sejauh mana dia berani. Lakukan pengawasan. Dan begitu transaksi tak bisa dibayar, lakukan langkah hukum. Tapi saya tidak akan menjelaskan pada dia. Biar dia kira semuanya berjalan lancar. Pegawai bank sempat bingung. Tapi karena Ani adalah nasabah lama yang memiliki rekam jejak bersih dan dana besar, mereka menyetujui langkah itu. Hari ini, surat penagihan resmi tiba. Tapi surat itu bukan lagi ditujukan kepada Ani, melainkan ke pemilik baru kartu, Febri Aulia Putri. Ani menghela napas, lalu berdiri. Ia menatap keluar jendela, ke arah pohon mangga yang daunnya mulai rontok. Angin sore mengelus pelan. Dalam hatinya, tak ada dendam. Hanya sedikit rasa pahit. Seperti saat kita tahu seseorang yang kita rawat ternyata menyakiti kita di balik punggung. Rian, suaminya sekaligus anaknya sendiri, belum tahu apa-apa. Dan Ani belum punya rencana untuk menceritakan semuanya sekarang.
Telepon rumah berbunyi. Ani berjalan perlahan ke arah ruang tamu, mengangkat gagangnya. Bu Ani, selamat sore. Saya dari unit Reskrim Polres. Kami hanya ingin mengonfirmasi bahwa pelaku atas nama Febri Aulia sudah kami amankan dan dalam proses pemeriksaan. Baik, Pak. Terima kasih sudah menghubungi saya. Apakah Ibu ingin datang ke kantor untuk memberikan keterangan tambahan? Ani terdiam sejenak. Tidak sekarang. Saya percaya polisi bisa menanganinya dengan baik. Kalau perlu, saya akan hubungi nanti. Baik, Bu. Terima kasih atas kerjasamanya. Ani menutup telepon dan duduk di sofa. Ia menatap kosong ke dinding ruang tengah yang penuh bingkai keluarga. Foto pernikahan Rian dan Febri masih tergantung di sana. Senyum Febri dalam foto itu terlihat sangat yakin, sangat percaya diri. Ani bangkit dan melepas bingkai itu dari paku gantung. Ia simpan ke dalam laci. Ia tidak ingin memecahkannya, tapi juga tidak ingin melihatnya lagi. Beberapa menit kemudian, Rian pulang kerja. Lelaki itu tampak letih, seperti biasa. Ia mencium tangan Ani, duduk di lantai, dan mulai membuka sepatu. Bu, Febri gak pulang-pulang dari 3 hari lalu. Katanya ada urusan kerjaan. Tapi aku coba hubungi, HP-nya mati. Ibu tahu dia kemana? Ani diam sejenak, lalu tersenyum kecil. Mungkin dia lagi sibuk. Biarkan saja dulu. Nanti juga pulang. Tumben ibu tenang. Ani menoleh ke arah anak lelakinya itu. Matanya dalam, tapi bibirnya tetap tersenyum. Kalau hati kita tenang, kita bisa lihat siapa yang sebenarnya pantas ada di sisi kita. Rian mengangguk, meski tidak mengerti maksud ibunya. Ia hanya membuka laptop, seperti biasa, dan mulai memeriksa laporan kerja. Ani berjalan ke dapur, memanaskan sup ayam yang sudah ia siapkan sejak tadi siang. Tangannya tenang, gerakannya pelan. Tapi di dalam dadanya, ia tahu badai sedang bergerak. Dan ia siap menghadapi semuanya. Rian berdiri di depan cermin kamar mandi sambil mencuci wajah. Air dingin menetes dari dagunya, membasahi kerah kemeja. Ia menatap dirinya sendiri, mata yang letih, wajah yang semakin keruh, dan dada yang mulai terasa sesak sejak semalam. Ia masih tidak percaya. Semalam, telepon dari nomor tak dikenal masuk saat ia berada di kamar. Pria di seberang memperkenalkan diri sebagai penyidik dari Polres Jakarta Selatan. Suara di telepon terdengar tegas, tanpa ragu. Saudara Rian, kami dari kepolisian. Istri Anda, Febri Aulia Putri, ditahan atas dugaan penggunaan kartu kredit yang bukan miliknya untuk belanja barang mewah. Kami harap Anda bisa datang ke kantor untuk memberikan keterangan. Rian membeku. Ia tak langsung menjawab. Telinganya berdengung, pikirannya kosong. Setelah telepon ditutup, ia mendekam sendirian di kamar, menatap layar ponsel, lalu perlahan mulai meragukan semuanya. Pagi ini, ia duduk di ruang makan dengan sarapan yang tak disentuh. Di depannya, ibunya duduk seperti biasa, tenang, kalem, seperti tidak terjadi apa-apa. Tapi Rian tahu, ibunya tahu lebih banyak dari yang ia ungkapkan. Bu. Suara Rian serak, benar gak sih, Febri ditahan polisi? Ani meletakkan sendoknya perlahan. Ia menatap anak lelakinya, lama, tapi tidak menjawab dengan cepat. Kamu sudah dihubungi polisi? Rian mengangguk pelan. Tadi malam. Aku gak ngerti. Katanya dia nyalahgunain kartu kredit. Tapi kartu itu, atas nama siapa, Bu? Ani diam. Ia menarik napas panjang, lalu berdiri mengambil map biru dari lemari di belakang meja makan. Map itu ia letakkan di atas meja, mendorongnya pelan ke arah Rian. Buka saja. Baca pelan-pelan. Rian membuka map itu. Tangannya gemetar. Di dalamnya ada salinan surat kuasa perubahan nama pemilik kartu kredit, laporan transaksi, bukti pembelian, dan satu surat konfirmasi dari bank yang menyatakan bahwa semua beban utang kini ada di atas nama Febri Aulia Putri. Apa ini? Bu, ini serius. Ani menatapnya dengan mata yang dalam, tapi tidak keras. Ibu sudah tahu sejak lama. Rian, ibu biarkan semua ini terjadi supaya kamu bisa lihat siapa dia sebenarnya. Rian menggeleng. Ia berdiri dari kursi, suara napasnya mulai berat.
Tapi, kenapa ibu gak bilang dari awal? Kenapa gak cegah dia? Kenapa malah kayak nungguin dia jatuh? Karena kamu gak akan percaya kalau cuma dibilangin. Kamu terlalu cinta sama dia sampai buta. Rian? Rian berjalan mondar-mandir. Tangannya menekan kepala. Emosi campur aduk. Antara marah, kecewa, dan bingung. Bu, Febri itu istri aku. Dia gak mungkin setega itu. Dia gak mungkin nyolong kartu kredit. Apalagi beli barang-barang mahal pakai nama ibu. Kalau kamu gak percaya, kamu bisa ke kantor polisi. Lihat sendiri dia di sana. Tanyakan apa yang dia lakukan. Rian meremas map di tangannya. Ia tahu ibunya tidak pernah sembarangan bicara. Tapi ia juga tahu Febri. Atau ia pikir ia tahu Febri. Selama ini istrinya terlihat seperti wanita yang lembut, perhatian, dan penuh kasih sayang. Tapi satu demi satu kenyataan mulai menyibak. Barang-barang mahal yang mendadak muncul, liburan yang katanya dapat diskon kantor, hingga ponsel yang makin sulit disentuh sejak 2 bulan lalu. Saya harus ke sana, kata Rian pelan. Ani tidak menghalangi. Ia hanya menatap punggung anaknya saat Rian mengambil jaket dan keluar rumah. Di kantor polisi, ruangan interogasi dingin dan berbau kopi basi. Febri duduk di balik meja, tangan diborgol, wajahnya pucat dan kantung matanya menghitam. Rian berdiri di seberang kaca pemisah, ditemani seorang penyidik yang membaca laporan. Istri Anda menggunakan kartu kredit yang sebelumnya bukan miliknya. Tapi ada dokumen pengalihan yang katanya ditandatangani ibu Anda. Kami masih menyelidiki apakah pemalsuan itu sepenuhnya dari istri Anda atau ada pihak lain yang terlibat. Rian hanya mengangguk pelan. Anda bisa bicara langsung dengan dia sekarang. Febri menoleh saat melihat Rian masuk. Air matanya langsung mengalir. Ia berdiri terburu-buru, tangan tergoyang karena borgol. Mas, aku bisa jelasin. Semua ini salah paham. Rian hanya menatapnya. Wajahnya kosong. Matanya lelah. Apa yang kamu beli pakai kartu itu, Febri? Mas, aku pengen bahagiain kamu. Aku pengen kita punya hidup yang lebih enak. Aku gak mau jadi istri yang gagal. Aku cuma pengen dihargai. Jadi caranya adalah nipu ibu aku. Enggak kayak gitu. Aku pikir ibu gak bakal sadar. Maksudku, aku pikir semuanya aman. Aku niatnya mau lunasin nanti pas proyek bonus cair. Kamu palsuin tanda tangan dia. Febri terdiam. Wajahnya hancur. Rian duduk. Kepalanya tertunduk. Lalu mendongak pelan. Febri, kamu tahu berapa banyak kepercayaan yang kamu hancurkan? Mas, aku nyesel. Kamu minta maaf karena ketahuan, bukan karena sadar. Febri menangis lebih keras. Tapi Rian sudah tidak bisa lagi membedakan mana air mata cinta dan mana air mata panik. Di rumah, Ani menyeduh teh. Ia tahu, badai sedang bergulung di dalam hati anaknya. Tapi itu adalah badai yang harus dilalui sendiri. Malam itu, Rian pulang dengan mata sembab. Ia masuk ke kamar dan tidak bicara apa-apa. Ani tidak menanyai. Kadang, luka tidak perlu diobati dengan kata-kata. Tapi dibiarkan terbuka sampai sembuh sendiri. Besok, surat gugatan cerai dari Febri akan tiba, bukan untuk membela diri, tapi untuk menyelamatkan nama. Tapi Rian belum tahu. Ani hanya duduk di kursi rotannya, menatap langit malam, dan berdoa pelan. Bahwa anaknya, suatu hari, akan benar-benar melihat. Pagi di rumah besar itu selalu tenang. Tapi pagi ini, keheningan yang menyelimuti tak biasa. Seperti langit mendung yang tak turun hujan. Namun menekan ubun-ubun dengan dingin yang tak terlihat. Ani berdiri di halaman, memandangi pohon jambu yang sudah jarang berbuah. Di tangannya, ada segelas teh yang sudah tak lagi hangat. Pintu pagar terbuka. Seorang wanita berkebaya rapi masuk, diikuti oleh seorang pria paruh-baya berkemeja batik dan wajah keras. Mereka adalah keluarga dari pihak Febri, ibu kandungnya, Bu Lilis, dan pamannya, Pak Dodi. Ani hanya memutar tubuh pelan. Tidak ada senyum sambutan. Hanya anggukan kecil. Kami ingin bicara baik-baik, ucap Bu Lilis tanpa basa-basi. Ani mengangguk. Silakan duduk di teras.
Mereka duduk di kursi kayu berukir yang menjadi saksi banyak percakapan penting dalam rumah itu. Tapi hari ini, Ani tahu, yang datang bukanlah permintaan maaf. Bukan pula rasa malu. Melainkan pembelaan yang dibungkus rapi dengan kata-kata halus. Febri sedang dalam tekanan, kata Bu Lilis. Dia gak pernah seperti ini sebelumnya. Kalau sampai dia salah langkah, pasti karena dia merasa gak dihargai di rumah ini. Ani mengangkat alis, tetap tenang. Tidak dihargai. Pak Dodi ikut bicara. Kami bukan membela, Bu Ani. Tapi kalau boleh jujur, dari awal kami tahu, Febri sering merasa terintimidasi. Rumah ini terlalu besar buat dia. Tekanannya terlalu tinggi. Ani menatap keduanya, lalu meletakkan cangkir teh dengan bunyi pelan di meja. Kalian datang ke sini bukan untuk minta maaf, tapi untuk menyalahkan rumah ini. Bukan begitu maksud kami, Bu Lilis tergagap. Anak saya tidak pernah meminta istri yang harus sempurna. Saya pun tidak pernah menuntut dia jadi menantu ideal. Tapi memalsukan tanda tangan, memakai kartu kredit dengan nama saya, lalu kabur dan menangis saat tertangkap, itu bukan tekanan, itu kejahatan. Pak Dodi menarik napas panjang. Kami ingin menyelesaikan ini tanpa harus memperpanjang ke pihak hukum. Sudah terlambat, potong Ani tenang. Polisi yang tangani ini, bukan saya. Saya hanya korban. Dan saya tidak akan menarik laporan. Biar keadilan yang berjalan. Bu Lilis mulai menangis. Tangannya meremas tas kecil yang ia bawa. Tolong, Bu Ani. Febri itu masih muda, kalau sampai masuk penjara, masa depannya habis. Ani menatapnya dalam-dalam. Saya pernah bilang padanya, hidup itu tentang pilihan. Dia memilih mencuri dan menipu. Maka dia juga harus menerima akibatnya. Di dalam kamar, Rian mendengar semua percakapan dari celah jendela yang terbuka. Tubuhnya lunglai di tempat tidur. Matanya menatap langit-langit, kosong. Suara-suara di luar membuat hatinya berdegup tak menentu. Ia tahu, sebagai suami, ia seharusnya ada di sana, menjembatani, atau minimal ikut bicara. Tapi saat ini, ia merasa dirinya hanya bayangan. Febri masih dalam tahanan, menunggu proses hukum. Tapi yang lebih berat dari itu, adalah pertarungan batin dalam dirinya sendiri, antara cinta yang mulai retak dan harga diri yang porak-poranda. Ponselnya berbunyi. Sebuah pesan masuk. Mas, aku mohon, cabut laporannya. Aku janji akan ganti semua. Aku akan lunasi semuanya. Aku gak bisa napas di sini. Tolong demi kita. Rian menutup layar ponsel. Tidak membalas. Ia tahu, Febri sedang panik. Tapi ia juga tahu, semua ini bukan satu dua kesalahan, melainkan pola yang disengaja. Ia turun ke bawah, menemui ibunya yang baru saja selesai menemani Bu Lilis dan Pak Dodi keluar rumah. Bu, panggil Rian. Ani menoleh. Mereka pulang. Mungkin akan kembali dengan pengacara nanti. Aku gak kuat lihat dia kayak gitu, lirih Rian. Dia tetap istri aku, Bu. Kalau kamu mau cabut laporan, itu hak kamu, jawab Ani, dingin tapi sabar. Tapi kamu juga harus siap menanggung semua utang itu. Dan menanggung luka ini selamanya. Rian menghela napas. Aku gak tahu harus milih apa sekarang. Ani berdiri, menyentuh bahu anaknya. Kadang kita gak harus pilih. Kita cukup jalani. Tapi jangan biarkan rasa kasihanmu membutakan keadilan. Dia bisa menyesal. Tapi kamu juga harus belajar menghargai dirimu sendiri. Siangnya, berita soal penangkapan menantu seorang pengusaha wanita di Jakarta Selatan muncul di berita daring. Judulnya memancing klik. Menantu pakai kartu kredit ibu mertua untuk foya-foya, kerugian capai $500,000. Komentar-komentar netizen membanjiri kolom berita. Pantes aja suka pamer di Instagram, ternyata dari hasil nipu mertua. Ibu mertuanya pinter, malah dijebak balik. Beginilah kalau anak muda kepengen kaya instan. Ani membaca semua itu pelan-pelan. Ia tidak ikut bangga. Tidak ada kemenangan dalam bencana keluarga. Tapi ada rasa puas kecil dalam dirinya, bahwa ia tak lagi diam demi menjaga muka. Sore menjelang malam, hujan turun pelan. Di ruang keluarga, Ani duduk di kursi rotannya. Telepon berdering. Kali ini,
dari seorang pengacara wanita muda bernama Desi, yang mengaku dikirim keluarga Febri. Bu Ani, saya ingin berbicara tentang mediasi. Silakan, besok pagi datang saja ke rumah. Tapi kalau tujuannya untuk merayu saya agar mencabut laporan, lebih baik tidak usah datang. Desi terdiam sejenak. Saya mengerti, Bu. Tapi kami ingin membicarakan kemungkinan kompromi. Setidaknya meringankan hukuman. Baik. Saya dengarkan. Tapi jangan anggap saya bisa digoyahkan. Malam itu, Rian kembali ke kamarnya, memandangi foto pernikahan yang masih tergantung di dinding. Foto itu terlihat seperti dari dunia lain. Dua insan tersenyum, penuh harapan, tanpa tahu bahwa luka bisa muncul dari orang yang paling mereka cintai. Ia menurunkan foto itu dari dinding, meletakkannya di dalam lemari. Malam itu, rumah besar itu tak seramai biasanya. Tapi terasa lebih jujur. Esok hari akan datang lebih banyak tamu, lebih banyak tekanan, dan mungkin lebih banyak air mata. Tapi malam ini, rumah itu belajar untuk bernafas dalam diam, tanpa tipu daya, tanpa senyum palsu. Pagi itu udara Jakarta basah oleh sisa gerimis semalam. Namun bukan hujan yang membasahi pelataran rumah Ani, melainkan kegelisahan. Dari pintu pagar rumah, terlihat mobil sedan hitam berhenti. Seorang perempuan muda turun dengan tas kerja dan map di tangan. Ia tampak percaya diri namun sopan. Dialah Desi, pengacara yang dikirim keluarga Febri. Ani sudah menunggu di ruang tamu. Mengenakan baju lengan panjang polos, rambut diikat rapi, wajahnya tenang seperti biasanya. Rian duduk di sudut ruangan, tidak berkata apa-apa. Matanya sembab. Mungkin tak tidur semalam. Desi berdiri sejenak, lalu menunduk sedikit sebagai salam. Terima kasih sudah memberi kesempatan, Bu Ani. Ani tak membalas dengan kata-kata. Ia hanya menunjuk kursi di depannya. Desi duduk. Saya tahu situasi ini menyakitkan untuk semua pihak. Klien saya, Febri, benar-benar menyesali perbuatannya. Dia tidak menyangka dampaknya akan sejauh ini. Dia kehilangan kendali atas keputusan-keputusan yang dia buat. Ada tekanan psikologis yang dia rasakan sebagai menantu, sebagai istri, dan... Cukup, Ani menyela, dengan suara yang tetap tenang. Saya tidak perlu mendengar kisah pengorbanan. Saya hanya ingin tahu apa maksud kedatangan Anda. Desi membuka map. Kami datang untuk mengajukan permohonan mediasi. Kami tidak meminta laporan dicabut. Kami hanya memohon agar kesepakatan dibuat. Misalnya, klien saya bersedia mencicil seluruh utang, disertai surat perjanjian resmi. Jika itu disetujui, kami akan meminta penangguhan penahanan. Cicil berapa tahun? 3? 5? 10? Tanya Ani. Kami akan ajukan skema pembayaran selama 5 tahun. Ani menghela napas. Ia memalingkan wajah ke jendela. Burung kecil bertengger di pagar besi. Utang itu bukan sekadar uang. Itu pengkhianatan. Dia mempermainkan nama saya, memalsukan tanda tangan saya, dan melakukan transaksi seolah-olah dia pemilik kartu itu. Rian akhirnya bicara. Bu, gimana pun juga, dia istriku. Ani menatap anaknya tajam. Justru karena itu kamu harus lebih tahu batas antara cinta dan kebodohan. Desi menengahi, Bu Ani, kita sama-sama tahu bahwa media sudah mencium kasus ini. Beberapa akun gosip sudah menyebarkan foto Febri saat di kantor polisi. Ini bukan hanya soal keluarga lagi. Ini bisa mencemarkan nama besar ibu juga. Nama perusahaan ibu. Reputasi keluarga. Ani tersenyum tipis. Saya tidak takut tercemar. Yang harusnya malu adalah dia, bukan saya. Di sisi lain kota, di tahanan sementara, Febri duduk bersandar di tembok lembab. Rambutnya acak-acakan. Ia tidak menyangka bahwa dunia bisa berubah secepat ini. Dari unggahan liburan di Bali, ke jeruji besi dan teriakan teman sel di malam hari. Seorang petugas menghampirinya. Ada kiriman makanan dari pengacara. Febri hanya melirik. Ia tak punya nafsu makan. Dalam kotak makanan itu, ada secari kertas kecil tersembunyi di bawah sendok plastik. Bu Ani tidak luluh. Tapi masih bisa dibicarakan. Jangan menyerah. Kita cari jalan lain. D. Febri mengepalkan tangannya. Ia menyesal, tapi bukan karena rasa bersalah,
melainkan karena tidak berhasil mengakali semuanya dengan sempurna. Ia mulai berpikir ulang, siapa yang bisa ia manfaatkan lagi? Malam harinya, ia meminta izin menelepon. Ia tidak menghubungi Rian. Ia menelepon Lina, sahabat lamanya, yang juga dulu ikut menikmati fasilitas kartu kredit itu dalam perjalanan ke Singapura. "Lin, aku butuh bantuan." Di rumah Ani, Desi pamit pulang. Tak ada kesepakatan yang tercapai. Semua tetap di jalur hukum. Setelah pengacara pergi, Rian mendekati ibunya. "Aku gak tahu harus gimana, Bu." Ani menjawab pelan. "Tidak semua kesalahan bisa kamu perbaiki dengan permohonan maaf. Dan tidak semua cinta harus kamu pertahankan. Tapi kalau dia benar-benar minta maaf." Ani berdiri. Memaafkan itu mudah. Tapi mempercayai lagi, tidak semua orang bisa. Keesokan harinya, berita online semakin panas. Sebuah akun gosip ternama mengunggah kolase foto Febri saat liburan, lalu menyandingkannya dengan berita penangkapan. Glamor tapi hasil tipu? Netizen, menantu macam apa ini? Komentar membanjir. Kok tega banget sih nipu ibu mertua sendiri? Yang penting tampil, urusan bayar belakangan. Riannya juga dodol, gak sadar bini kayak gitu. Reputasi keluarga Ani makin terlibat. Wartawan mulai berdiri di depan gerbang rumah. Sopir-sopir ojek online bergosip saat mengantar paket ke tetangga. Febri duduk di sudut ruang tahanan, sambil menunggu panggilan sidang penetapan status penahanannya. Tapi ia merasa belum kalah. Karena malam sebelumnya, Lina menelepon balik dengan kabar mengejutkan. "Ada yang mau bantu kamu keluar, dengan syarat." "Syarat apa?" tanya Febri waktu itu. "Gak usah banyak tanya. Tapi kamu harus pura-pura kooperatif, minta maaf di depan publik, biar kamu terlihat menyesal. Biar yang di atas bisa lihat kamu masih layak dibantu." Febri tersenyum licik. "Oke. Kalau ini berhasil, aku gak akan lupa jasamu, Lin." Malam harinya, sebuah video berdurasi 2 menit beredar di media sosial. Febri, dengan wajah sedih dan pakaian tahanan, menyampaikan permintaan maaf di depan kamera. "Aku menyesal atas semua yang kulakukan. Aku hilang kendali. Aku ingin memperbaiki semuanya. Mohon doanya." Video itu viral dalam semalam. Beberapa orang mulai bersimpati. Kasihan juga dia, kelihatan stres banget. Orang muda memang kadang hilaf. Semoga benar-benar berubah. Tapi tak semua netizen bodoh. Gaya aja yang berubah. Mental maling tetap maling. "Loh, kok videonya bisa diedit bagus? Siapa yang backing ini?" Esoknya, sebuah undangan masuk ke email Ani. Pemanggilan untuk mediasi tahap 2 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ani membaca itu dengan wajah datar. Rian di sampingnya hanya bisa diam. "Kamu masih mau hadir?" tanya Rian. Ani menatap lurus ke depan. "Aku akan datang. Tapi bukan untuk berdamai. Untuk memastikan dia tahu, permainan ini sudah selesai." Ruangan itu tampak steril dan formal. Kursi-kursi plastik berwarna abu-abu ditata rapi mengelilingi meja panjang yang dingin. Pagi itu, Ani duduk di kursi bagian tengah. Rian duduk di sebelah kirinya. Di seberang meja, Desi kembali hadir mewakili Febri, yang datang mengenakan setelan baju putih dan jilbab hitam yang tampak jauh lebih sederhana dari biasanya. Wajahnya dibuat pucat, matanya tampak seperti tak tidur semalam. Mediator dari pengadilan duduk di ujung meja. Laki-laki paruh baya yang mengangguk ringan, lalu membuka berkas. Mediasi tahap 2 ini diadakan dengan harapan kedua belah pihak bisa mencapai kesepakatan. "Kami dari pengadilan akan mendengarkan pernyataan masing-masing pihak dan mencoba menemukan titik tengah." Febri mengangkat tangannya pelan. "Saya ingin berbicara." Mediator mengangguk. "Silakan." Febri menarik napas dalam-dalam. "Saya tidak akan membela diri. Saya sadar saya telah melampaui batas. Saya akui, saya mengambil kartu kredit milik Ibu Ani. Saya menggunakannya tanpa izin. Untuk hal-hal yang tidak penting. Liburan, belanja, perhiasan, semua itu hanya demi citra." Suasana ruangan hening.
Tapi saya juga ingin jujur bahwa saya melakukan itu. Karena saya merasa tidak pernah diterima di keluarga ini, lanjutnya. Saya selalu merasa kecil. Saya tahu saya salah, sangat salah, dan saya siap dihukum. Tapi saya juga ingin didengar. Ani tetap tak berkedip. Tangannya terlipat rapi di atas meja. Bu Ani, saya tahu ibu kecewa. Tapi saya mohon, beri saya kesempatan untuk membayar. Saya tidak lari. Saya hanya ingin menyelesaikan semuanya. Rian akhirnya berbicara. Kenapa kamu baru ngomong sekarang, Feb? Febri menunduk. Karena aku takut kamu akan benar-benar pergi kalau tahu semua. Dan karena aku pikir, aku bisa mengatur semuanya sebelum ketahuan. Desi menyerahkan berkas ke mediator. Ini adalah proposal resmi dari klien saya. Dia bersedia membayar seluruh utang sebesar 502 juta rupiah dalam jangka waktu 5 tahun. Dengan jaminan mobil dan aset pribadi. Mediator melirik ke Ani. Bagaimana dari pihak Ibu Ani? Ani masih diam. Kemudian dia membuka tasnya, mengeluarkan setumpuk fotokopi dan satu flash disk kecil. Jika ini soal menyelesaikan dengan baik-baik, saya juga membawa beberapa hal. Ia menyerahkan flash disk itu ke petugas pengadilan. Silakan putar videonya. Sebuah layar proyektor digelar. Ruangan seketika redup. Layar memperlihatkan rekaman kamera CCTV dari sebuah toko perhiasan. Terlihat jelas, Febri sedang memilih kalung emas. Lalu wajahnya tersenyum puas dan memberikan kartu kredit ke kasir. Yang mengejutkan bukan hanya aksinya, tapi orang yang berdiri di sebelahnya. Seorang perempuan muda, mengenakan baju merah menyala. Wajahnya familiar bagi Rian. Lina? Gumam Rian. Ani menoleh ke anaknya. Ya, teman baik istrimu. Video berlanjut. Setelah dari toko, mereka masuk ke sebuah mobil yang tak asing. Mobil Febri, yang dibeli atas nama Rian. Lalu layar berganti. Kali ini rekaman WhatsApp, hasil forensik digital dari ahli IT yang diminta oleh Ani. Percakapan antara Febri dan Lina. Febri, kalau nanti ketahuan, kamu jangan panik. Bilang aja aku dipaksa. Lina, tenang. Kalau urusan Ibu Ani, aku udah tahu cara ngadepinnya. Dia gak akan berani nyentuh aku. Ruangan menjadi senyap. Mediator menatap Febri, yang wajahnya kini sepucat kertas. Apakah ini benar? Tanya mediator. Febri tidak menjawab. Matanya bergetar. Ani bicara tenang. Bukan hanya penipuan, bukan hanya pemalsuan data, tapi juga persekongkolan. Dan itu sudah cukup untuk masuk ke ranah pidana bersama. Desi mulai panik. Bu Ani, kalau bukti ini memang ada, kami mohon untuk memberikan waktu untuk klarifikasi. Kita bisa duduk bersama, tanpa perlu melibatkan publik. Ani berdiri. Sudah terlalu banyak duduk bersama. Waktunya berdiri tegas. Ia merapikan tasnya, lalu menatap mediator. Saya menolak semua tawaran damai. Saya akan menempuh jalur hukum sepenuhnya. Biarkan hakim yang memutuskan. Mediator mengangguk. Baik. Jika tidak ada kesepakatan, maka kasus ini akan dilanjutkan ke tahap pengadilan. Febri mencoba bangkit. Bu Ani, tolong. Ani hanya menatapnya. Kamu bisa mengambil kartu kreditku. Tapi kamu tidak akan bisa mengambil lagi kepercayaanku. Hari itu juga, berita kembali meledak. Media online menyebut nama Lina sebagai orang ketiga dalam penipuan kartu kredit. Foto-foto Lina dan Febri tersebar luas. Komentar publik semakin brutal. Wah, ini beneran sindikat keluarga ya? Teman makan teman, menantu makan mertua, next level. Di rumah Ani, Rian terduduk di ruang kerjanya. Ia membuka kembali folder digital yang dikirim ibunya, berisi bukti lengkap yang tidak ditunjukkan di mediasi, print transaksi pembelian, kwitansi hotel, dan bukti transfer dari rekening Febri ke Lina. Malam itu ia hanya menangis. Ibu sudah tahu dari kapan? Tanya Rian pada ibunya. Dari sebulan lalu, jawab Ani. Tapi kalau aku bilang tanpa bukti, kamu gak akan percaya. Aku bodoh. Ani menyentuh pundak anaknya. Tidak, kamu hanya terlalu percaya. Dan itu bukan dosa. Tapi sekarang, kamu harus belajar. Sementara itu di ruang tahanan,
Febri benar-benar tak bisa tidur malam itu. Lina menghilang, nomor tidak aktif. Uang yang ia simpan di akun terselubung, dibekukan bank karena kasus pidana. Febri sekarang sendirian. Bahkan Desi mulai menyatakan keberatan untuk tetap mewakilinya jika kasus ini naik ke pengadilan. Di akhir minggu, surat panggilan sidang pertama diterima Ani. Tanggal sudah ditetapkan. Dan kali ini, ia tidak akan membawa simpati. Ia akan membawa bukti dan kehormatan keluarganya. Gedung pengadilan negeri terlihat ramai pagi itu. Wartawan sudah menunggu di luar pagar besi. Kamera-kamera diarahkan ke arah mobil hitam yang baru saja berhenti tepat di depan tangga. Dari dalam, Ani keluar dengan langkah tegap, ditemani Rian dan seorang pengacara baru, Ibu Lestari, perempuan dengan kacamata tipis dan raut wajah tegas. Di ruang sidang, bangku-bangku pengunjung sudah hampir penuh. Beberapa keluarga yang pernah menjadi korban kasus penipuan sejenis ikut hadir untuk menyaksikan jalannya sidang. Para jurnalis duduk di bagian belakang, sibuk menyiapkan catatan dan perekam suara. Febri hadir mengenakan rompi tahanan. Wajahnya lebih kurus, rambutnya ditarik ke belakang, dan matanya tampak kosong. Di sebelahnya duduk seorang pengacara pengganti, bukan Desi, melainkan pria muda yang tampaknya baru ditunjuk semalam oleh pihak pengadilan sebagai pembela publik. Hakim memasuki ruangan, mengetukkan palu. Sidang perkara pidana atas nama terdakwa Febriani Dewi Ratnasari, dengan nomor perkara 291 PIDB 2025 PN Jakarta, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Febri menunduk. Nafasnya pendek-pendek. Jaksa penuntut umum berdiri. Membacakan dakwaan panjang. Pasal 378 KUHP tentang penipuan, Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen, dan tambahan Pasal 3 UU Tindak Pidana Pencucian Uang. Suara di ruang sidang menjadi tegang. Kemudian satu persatu bukti ditampilkan di layar LCD besar. Rekaman CCTV, data digital transaksi, percakapan WhatsApp, dan keterangan saksi dari pihak bank yang menyatakan bahwa kartu kredit yang digunakan adalah atas nama Ani, tapi sempat diubah secara ilegal melalui jalur customer service karena tekanan verbal dan data palsu dari seseorang yang mengaku sebagai pemilik. Ani duduk tenang. Ia tidak menangis, tidak bicara. Tapi tatapannya tak lepas dari Febri. Hakim memanggil saksi pertama, Rian. Rian maju, bersumpah, lalu memberikan kesaksian panjang. Suaranya bergetar saat menyebut nama Febri. Tapi ia tidak menahan diri saat menjelaskan perubahan sikap istrinya, kecanduan belanja, dan pembenaran-pembenaran yang selalu muncul setiap ada pertanyaan. Saya merasa dikhianati bukan karena dia belanja, tapi karena dia menganggap saya bisa dibohongi terus-menerus. Dia menjadikan ibu saya sebagai korban utama. Dan dia tidak pernah merasa cukup. Kemudian giliran Ani maju. Suasana ruang sidang menegang. Apa motif Anda menyerahkan seluruh bukti ini dan menolak perdamaian, Bu Ani? Tanya hakim. Ani mengangguk pelan. Karena kalau saya diam, mungkin dia akan melakukannya lagi. Kepada orang lain. Saya bukan orang yang suka membuka aib keluarga. Tapi kali ini bukan soal harga diri saya. Ini soal tanggung jawab. Apakah terdakwa pernah meminta maaf kepada Anda secara pribadi? Tanya jaksa. Ani menatap Febri. Tidak pernah. Febri menunduk, tampak berkaca-kaca. Tapi tak berkata apa-apa. Sidang berlangsung 3 jam lebih. Setelah semua bukti diajukan dan semua saksi memberikan keterangan, hakim akhirnya menyatakan bahwa putusan akan dibacakan dalam waktu 7 hari. Namun sebelum sidang ditutup, Febri berdiri. Ia meminta bicara. Saya ingin menyampaikan sesuatu kepada Bu Ani, katanya pelan. Hakim mengizinkan. Febri menatap Ani. Bu, saya tidak meminta Ibu memaafkan saya. Karena saya tahu saya sudah menghancurkan kepercayaan yang Ibu bangun. Saya hanya ingin Ibu tahu. Saya dulu tidak seperti ini. Saya dulu hanya anak biasa yang ingin diakui. Ingin merasa dihargai. Dan ketika saya masuk ke keluarga ini, saya merasa sangat rendah. Saya merasa harus kelihatan mampu, kelihatan layak. Tapi saya salah memilih cara. Saya memalukan. Saya mengkhianati semua orang yang mencintai saya. Air mata mengalir di pipinya. Saya tidak minta dikasihani. Saya siap dihukum. Tapi saya janji, kalau suatu saat saya bisa bebas,
Saya akan cari jalan untuk membayar semuanya. Sampai lunas. Sampai saya layak berdiri di depan ibu tanpa malu. Ani tetap diam. Tapi tangannya sedikit gemetar di pangkuannya. Febri akhirnya duduk kembali. Sidang ditutup. 7 hari kemudian, ruang sidang kembali dipenuhi. Febri kembali duduk di kursinya, kali ini dengan lebih tenang. Ani hadir dengan pakaian abu-abu, sederhana dan elegan. Rian duduk di sebelahnya. Hakim mengetuk palu. Setelah mempertimbangkan seluruh alat bukti, keterangan saksi, dan pengakuan terdakwa, serta mempertimbangkan bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui perbuatannya, Majelis Hakim menjatuhkan vonis terhadap terdakwa Febriani Dewi Ratnasari dengan hukuman penjara selama 4 tahun, serta kewajiban membayar ganti rugi sebesar Rp502 juta kepada korban secara bertahap melalui mekanisme restitusi sesuai ketentuan hukum berlaku. Suara hakim menggema di ruangan. Ani menarik napas pelan. Ia tidak bersorak, tidak menangis, hanya memejamkan mata sejenak. Febri mengangguk pelan. Ia tidak menangis. Tapi wajahnya terlihat lega, seolah menerima hukuman itu bukan sebagai akhir, tapi permulaan dari bab baru yang harus ia jalani sendiri. Setelah sidang, Ani dan Rian keluar dari gedung pengadilan. Wartawan berebut mengambil gambar. Tapi Ani tidak bicara sepatah kata pun. Di dalam mobil, Rian akhirnya bersuara. Bu. Ani menoleh. Terima kasih sudah berdiri untuk keluarga kita. Ani hanya menjawab lirih, kadang, berdiri lebih penting dari sekadar memaafkan. Mobil pun melaju perlahan, meninggalkan gedung pengadilan, meninggalkan kisah penuh luka, pengkhianatan, dan pelajaran paling pahit tentang kepercayaan dan balas dendam yang tidak harus disertai amarah. Sebab ada kalanya, diam dan bukti lebih keras dari teriakan. Selesai.